Luar biasa penontonnya tuh, thumbs up for you lah. Wow. Penonton terbaik. Balik ke pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya ada anak muda, sosok idola masa kini. Dia bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak kita lihat, memiliki kemampuan tidak biasa yang justru membuat dia menjadi terkenal ya. Mari kita sambut Ahmad Nur Hidayat. Mirip pemeran Meteor Garden ya. Tapi bisa melihat ini loh, bisa melihat dompet kamu juga. Ngelihat yang mungkin manusia awam tuh nggak bisa lihat, tapi Mas Ahmad bisa lihat. Biasa. Ini 5 tahun nggak pernah makan nasi, ketupat. Selamat malam untuk Mas Ahmad, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Senyum, senyum, senganga. Itu ramah Mas, ramah. Tapi kalau disuduri makanan cepet habis. Kayak kamu kalau disuguhi kerjaan tuh nggak habis-habis. Itu terus nggak bisa. Untuk Ahmad, sebelum terkenal, apa bener nih dirimu suka main dengan sosok gaib yang akhirnya justru membisikkan sesuatu untuk mengikuti audisi di Trans 7 nih, Bang? Iya, betul Mas Suko. Jadi 2011 waktu saya kerja di salah satu Dep Store, mulai kebuka lagi tentang hal gaib. Ada teman gaib gitu, kenalan tiba-tiba datang, selalu ngebisikin. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Teman gaib? Iya. Yalah, lu lah selalu nemenin kalau mau. Ya kan ini lu sendiri yang bisikin. Jadi dulu kalau misalkan mau ada sesuatu terjadi atau apa, dia selalu ngebisikin, awas ada ini gitu. Nah pada saat saya iseng-iseng lagi kerja nanya, saya di tempat kerja ini bakal lama atau bakal keluar? Katanya sih 2013 akhir kamu keluar. Saya terkejut kan, kok keluar kenapa? Dia bilang katanya 2013 mulai masuk TV, katanya di ya masuk, tapi nggak dibilang acara apa, tapi yang jelas ke 2013 mulai ada di TV-TV gitu. Tapi ternyata pada saat 2013 ada audisi di Trans 7 dan alhamdulillah ternyata bisa masuk ikut sama. Masuk di acara saya tim Mister Tukul. Alhamdulillah, aduh luar biasa ya. Syuting pertama di Salatiga ya. Betul. Loncat ya. Cepet banget kamu kok udah terbiasa loncat di pohon itu gimana? Loh, karena mungkin ada sosok yang membackup dia kan, yang kita nggak ngerti dia. Betul. Luar biasa itu. Mas, yang tadi sosok gaib yang membisikkan Mas Ahmad, mungkin nggak langsung ditanya aja. Silakan kalau Casper, silakan Casper. Udah kebaca. Pasti ke gua ngarahnya. Ya nggak apa-apa, terima sedikit aja. serius. Iya, sedikit serius buat Mas Ahmad. Kan selama ini bisa dibilang mempunyai kemampuan yang tidak semua orang punya ya. Itu buat Mas Ahmad itu merupakan mengganggu nggak sih seperti itu, punya kemampuan seperti itu? Kan kadang-kadang kayak ngomong sendiri kan? Kadang-kadang. Iya kan? Sebetulnya itu mengganggu kehidupan sosial nggak? Kalau untuk dulu sih memang merasa terganggu karena ilmu ini datang tiba-tiba, jadi tanpa belajar, tanpa apa tiba-tiba bisa kayak netralisasi orang kerasukan, terus melihat hal-hal gaib. Awalnya sih aneh gitu, risih juga. Menyadarinya kapan tuh? Menyadarinya pada saat ngobatin temen yang kerasukan sampai muntah darah itu sih pernah. Jadi pada saat di situ mulai aneh, saya masih takutnya ilmu ini sesat atau gimana, nyari ustadz segala macem, nggak ada yang bisa ngebukakan. Nah pada saat audisi Mister Tuko Jajan itu, niatnya tuh cuma pengen ketemu Soleh Pati, pengen Pak Ustadz kalau memang ilmu ini buruk tolong buang. Kalau misalnya ilmu ini baik, tolong diarahkan. Dan satu lagi pengen ketemu sama Mas Tukul sih intinya. Bukan hanya lu aja, Mat. Semua makhluk yang ada di bumi itu pengen lihat saya yang hilang. Pengen ketemu gua. Gak gampang nemuin gua tuh. Jangan lupa oleh-olehnya. Kesukaan saya ini omnivora, pemakan segalanya. Cuma orang kadang pengen temu gua, cuma temu orang yang doang. Oleh-olehnya. Kesukaan gua tuh rajungan, durian, sate kambing, sama kandang-kandangnya aja. Balik kan.
Luar biasa sekali kemampuan kamu sebentar untuk Nadira dan Al. Ini luar biasa. Ini pengembalanya aja udah melampaui enggak ini loh. Betul. Sampai maksimalnya di namanya andro apa namanya? Apa sih? Itu loh yang di IT tuh. Sampai sampai Instagram. gini miring ke sana, miring ke sini. Apa yang sampai lagi demam apa itu? Ya deban itu. Smash, cepikok. Doom smash. Al kenapa sih kok mukanya berubah saat ngomong sosok gaib? Takut apa gimana monggo? Apa berubah? Ya. Bang, ada sesuatu gitu? Ada Gimana Al? Enggak sih, kalau masalah gaib aku sebenarnya bukannya takut atau apa, cuman kayak kalau ngomongin gaib aku jadi ikutan seru gitu. Tapi pernah Punya pengalaman dirimu mistis nggak? pengalaman itu enggak? Kalau bisa ngeliat sih alhamdulillah belum pernah. Suara tapi Suara pernah. suara Suara pernah. Suara kayak apa? enggak suara apa pernah? Jadi waktu itu pas pernah di rumah baru pulang malam tuh. Emang di rumah tuh ada spot yang emang gaib. Nah, kebetulan di spot itu ada yang ngomong, tiba ngomong selamat malam gitu. Jam Tiba sama sering nyapa sih dia. Nyapa Al gitu. Gak apa itu cuma sekali, cuman teman-temanku kadang-kadang lain juga pernah kena dipanggil. di mana itu di mana? Di rumah. Di rumah. Di rumah. Wah, ini perlu saya kunjungi ini. Ya, perlu saya datangin Al di mana tempatnya itu. Mungkin Ahmad udah bisa kayak gini udah langsung Itu transfer cowok ya? itu sosoknya. Cewek. Cewek. Masih kecil. Kalau saya lihat ada cowok satu, terus kalau cewek itu memang Kalau anak di kecil rumah ya, emang anak banyak kecil. sih. Yang anak kecil suka lari-lari Ngerti, sih. ngerti kan Ahmad? Luar biasa. Gua aja ngeliat dompet lu nanti ada uang kecilnya juga ada. Uang kecilnya lebih banyak daripada kamu. Jadi kalau kameramen gua lihat sih udah tebel deh. Tebel kartu nama. Apalagi Aris tuh. Paling tebel. Mas. Balik kalah. Jangan ngeledek Aris loh. Aris tuh selalu aku bilang dia punya cita-cita. Kan kalau orang-orang pengen punya calon istri tuh yang semata wayang. Iya. Dia pengen punya calon istri yang semata kaki. Beda sendiri, Mas. Beda sendiri. Balik kalah. Beda. Ahmad nih. Sebentar ya nanti. Teman gaib seperti apa sih yang dirimu ceritakan? Kabarnya sosoknya seperti Kabayan gitu. Monggo. Kalau teman gaib yang ini agak iseng ya Mas Tukul, yang suka ngasih bisikan-bisikan segala macam itu sosoknya seperti menggunakan kayak baju Kabayan gitu, baju-baju Sunda gitu. Baju pangsi gitu. Iya. Rambutnya agak gondrong segini lah. Tapi Isengnya cowok. tuh gimana maksudnya Mas Ahmad? Isengnya itu kadang bahkan ada suatu kejadian waktu itu misalnya lagi kumpul nih teman-teman. Tiba-tiba handphone tiba-tiba diiniin sendiri, dibikin satu sendiri, foto-foto sendiri. Jadi yang satu misalkan tiba-tiba lafaz la ilaha illallah gitu kan. Yang satunya foto-foto yang diisengin gitu. Jadi foto-foto yang jahil, dia nggak pernah upload segala macam. Handphonenya juga dikunci tapi tiba-tiba Bisa berubah sendiri dan nggak bisa dirubah. Tahu teknologi ya. Iya sih emang ada iseng. Luar biasa. Iya, jangan Namanya salah. makhluk kok. Bisa menembus itu ya. Iya, iya. Lah kamu masa lupa kamu gimana dulu? Lo Nadira. Langsung saja nih, dirimu ini kan berasal dari negeri tetangga nih. Ya, negeri Malaysia ya. Malaysia. Yang hubungan bilateralnya sama Indonesia sangat harmonis banget. Nah, namun ternyata malah jatuh cinta dengan Indonesia nih dan memilih berkarir di sini nih. Is that true nih? Apa yang membuat dirimu jatuh cinta dengan Indonesia selain karena Al? Monggo. Gimana ya? Mungkin karena mama juga orang Indonesia. Jadi aku dari kecil emang sering bolak-balik Kuala Lumpur, Jakarta karena nenek juga masih di sini. Banyak keluarga di sini juga. Abis itu dulu mama pernah berkarir di sini juga. Jadi mungkin karena itu mau kayak mama gitu aja sih. Salam buat mama juga ya. Waalaikumsalam. Mama dulu senior saya nih mama. Mbak Eni Betrik, kamu nggak ngerti Iya, kamu. tahu. Manis orangnya. Kembali kalah. Lu tuh nggak paham kalau gua kan ngikuti terus. Ngikutin angkot kemana pergi. Ya perkembangan ya. Payah. Untuk Nadira lagi. Ada bedanya nggak sih berkarir di Malaysia dan Indonesia? Kalau fansnya gimana nih? Monggo.
Mungkin karena aku belum pernah berkarir di Malaysia, jadi aku kurang tahu. Karena jadi aku mulai berkarir langsung ke sini. Jadi kalau di Malaysia aku kurang tahu gimana gitu. Tapi kalau saya di Malaysia gimana? Banyak yang kenal dong, pasti. Siapa yang nggak kenal kan? Orang itu berarti harus diperiksa. Di poliklinik kan, diimunisasi, kembali ke untuk Al. Pernah ada pengalaman apa dari fansnya nih, monggo nih? Kalau pengalaman paling parah sih di Cakar. Ke Cakar ya. Cewek apa cowok yang nyakar? Cewek. Cewek. Kayak gitu nggak Lu tuh? Cakar itu nyakar ya, awas lu ya. Dia mah nggak nyakar mas, jambak. Ya. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Mana yang dicakar bekasnya? Di sebelah sini nggak ada bekasnya sih tadi. Yang mana Al coba lihat. Udah. Biar lihat. Sampai segitunya. Itu pas tampil show di mana? Di mana? Lagi di Lombok, kebetulan kita naik bus, terus tiba-tiba lagi rame, pas kita turun, kita kayak ngebelah penonton gitu. Tiba-tiba ada yang gini aja, ada yang gini ngelawak terus tiba nyakar gitu. Sebenarnya pengen meraih, maksudnya pengen pegang Al, tapi Hampir sama dengan kejadian sama saya. Fans saya tuh sampai saya nyari bibir saya nggak ada tapi jalan. Bingung. Akhirnya, Keren ya? akhirnya alhamdulillah jam 1 malam bibirnya balik lagi. Bisa begitu mas? Saking lihat gemes bibir satu katanya punya daya eksotikal, punya daya sensual itu. Wah, kalau ngomong pun kalau dia menetas. Dan yang ngambil telah diselidiki sama pihak berwajib itu nenek-nenek umur 90 tahun. Sambil ngambil sambil ngomong nakal. Balik ampun. Untung nenek itu udah nggak ada, kalau ada benar. Kena asuransi. Itu Kim Kardashian itu betisnya diasuransikan. Semua itu artis-artis itu bibir saya diasuransikan. Ini triliunan loh ini. Wow. Ada yang lecetnya sembarangan. Penyok ya. Kalau kamu hidungnya ya. Kalau kamu ini ya palanya ya. Iya nih, diasuransiin. Itu ada yang gosok sedikit tuh, wah. Ada sternya keluar semua. Batu akik kali kepala gua. Nggak aman lah ini. Lu sternya udah keluar loh. Mahal itu. Mahal mas. Terus lagi nyari butuh embannya yang bagus. Dari bawah tembus. Kabarnya dirimu memiliki pengalaman menarik didatangi fan dari luar kota. Gimana ceritanya? Mas udah ada ternyata. Banget sih mas. Ya mas, kalau lagi syuting kan, misalkan lagi syuting di Semarang, yang datang tuh sengaja dari Malang, dari Jakarta. Cuman tadinya pengen ketemu Mas Tukul, mungkin mereka juga. Karena tim satu jangan-jangan memang dinanti di kota-kota ya mas. Jadi alhamdulillah kalau ketika di Jogja yang datang tuh dari mana Cirebon, aja ya? dari mana. Jadi salut sama perjuangannya, terutama cewek-cewek dia sendiri misalkan datang sengaja naik kereta, naik apa, cuman buat Pengen lihat. Ketemu Mas Tukul. Ini kalau buka di Twitter itu Twitter. itu banyak kota-kota yang pengen saya kunjungi. Tanya Ahmad ya, tidak kota ini minta tolong dong Mr. Tukul datang di sini, Mr. Tukul. Pengen lihat sosoknya Tukul Arwana. Iya, nyata atau gaib gitu Iya, ya mas. ternyata gaib. Balik sebentar untuk Ahmad lagi. Gimana rasanya sekarang terkenal karena Six Sense? Padahal awal dirimu kan penakut nih, ya? Gimana monggo? Dia jangkrik aja lari dia loh. Memang gak nyangka sih Mas Tukul, karena dulunya kalau nonton acara-acara TV gitu yang misteri saya pikir itu bohong segala macam gitu kan. Cuman ketika ngalamin kejadian yang alam gaib seperti apa, baru mulai sadar dan gak nyangka bisa ikut dan gabung sama Mas Tukul sih, alhamdulillah. Gimana rasanya gabung sama saya? Banyak berkahnya sih, alhamdulillah. Nah ini berkahnya itu juga doa dari teman-teman saya.
Dan para kameramen ini apalagi selalu mendoakan terus. Mister Tukul jalan-jalan balik. To all my guests, semua bilang. Tapi sirsak mas, gitu-gitu. Semuanya ya. Jadi selama bulan Ramadan apa saja nih kegiatan kalian dari Nadira dulu? Selama bulan Ramadan ini sih cuma ya promo single aku sama Al. Kita ke beberapa acara sahur, ke beberapa talk show. Habis itu kemarin juga sempat sahur itu ya, sahur bareng-bareng gitu. Cuma itu aja sih. Kalau Al? Kalau aku sendiri bulan Ramadan ini sih dikit sih ya, paling ya kayak gini kita promo. Kemarin juga ada sempat beberapa iklan juga. Sama cuman udah di rumah bikin lagu. Gue demen lihat iklannya dia, gambarnya aja menarik banget. Wah, apalagi iklanmu itu buat nyamuk itu. Jadi nyamuknya. Balik kalah. Ngencas sih. Ngencas gede banget. Ini termasuk sebangsa Aedes aegypti loh. Itu kalau kesentuh dia dari dendam berdarah loh ini. Demam. Oh udah diganti. Dari dulu. Ya saking nggak sembuh-sembuh akhirnya dendam berdarah. Dendam berdarah. Oh, dari Iya wae. Aman. Kalau saya tetap ya syuting Mister Tukul jalan-jalan. Terus kalau hari-hari terakhir sih sibuk ini ngabisin makanan di rumah Mas Tukul. itu nggak ngabisin masih banyak. Kan rumput-rumputnya belum habis semua. Balik kalah. Alhamdulillah pengen mencoba gimana rasanya. Terus aku nawarin di tempat saya, alhamdulillah dia kerasan. Kalau bisa terusnya Mas di sini. Itu Nadira. Jadi dirimu ini juga deket dengan Vina Panduwinata. Wah ini gua suaranya bagus, gua demen. Si burung camar ini dan kamu belum blekok ini. Bahkan sampai diberikan latihan vokal khusus oleh Mbak Vina. Nih boleh nggak nih penonton yang ini jangan masuk satu nih. Yang gitu dong kan. Tuh yang itu tuh yang itu tuh. Apa sih yang membuat dirimu memilih Mbak Vina? Boleh dong dinyanyikan sedikit lagu dari Mbak Vina nih, monggo. Ayo, ada mic-nya. Oh. Sebagai Yang mic. ini. Ya, monggo. Mic-nya Al pinjam. Nah. Lagunya Mama Ina. Udah nyala kok. Udah. Ayo nyalain dong. Oh iya. Oh maunya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling tertawa dan terdiam terpaku. Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh Tuhan tolonglah daku katakan padanya ku cinta dia. Suaranya Bagus ya, Mas. gua demen banget. Lincah, Powerful. artikulasinya, powernya, penghayatannya itu berkarakter. Pemirsa, penasaran seperti apa kemesraan Nadira dan Al saat berduet? Langsung aja kita sambut penampilan dan Nadira, Adnan dan Al Ghazali.